Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Alvin Afrizi, Farhan Nadif Nur Pradipta, Edwin Binanto, Ahdiyat Farhan Nehru, dan Febri Wijayanti. Kita kelompok 4 dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kepuasan kerja dan pengaruhnya dalam organisasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya yang mencerminkan emosi positif atau negatif berdasarkan evaluasi pengalaman dan kondisi kerja yang dijalani. Kepuasan kerja ini menjadi indikator penting dalam psikologi industri dan organisasi karena berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Secara umum, kepuasan kerja mencerminkan sikap karyawan terhadap pekerjaannya, baik secara keseluruhan maupun melalui penilaian terhadap beberapa aspek spesifik pekerjaan. Definisi kepuasan kerja. Menurut ahli Specter 1997, kepuasan kerja adalah perasaan terhadap pekerjaan yang bisa dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu secara global atau keseluruhan dan berdasarkan aspek-aspek spesifik pekerjaan yang dinilai individu. Kemudian Handoko 2014 menjelaskan kepuasan kerja sebagai keadaan emosional menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dialami karyawan dalam memandang pekerjaan yang dilakukannya, menunjukkan sisi emosional dari kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja berikutnya yaitu menurut Bloom dan Naylor mendefinisikan kepuasan kerja sebagai hasil sikap yang ditunjukkan karyawan, meliputi perasaan terhadap faktor-faktor seperti gaji, supervisi, kondisi kerja, peluang untuk berkembang, serta penilaian yang adil dari organisasi. Menurut Locke, mendefinisikan kepuasan kerja sebagai tingkatan emosi positif yang dirasakan individu terhadap pekerjaannya, yang tercermin dari pengalaman kerja saat ini dan masa lalu, bukan hanya harapan di masa mendatang. Teori-teori kepuasan kerja. Teori ketidaksesuaian atau discrepancy theory. Menurut Locke, kepuasan atau ketidakpuasan kerja berasal dari persepsi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan individu dan hasil nyata yang diterima dalam pekerjaan. Semakin kecil perbedaan antara harapan dan kenyataan, semakin tinggi kepuasan kerja. Ketidaksesuaian yang besar akan menyebabkan ketidakpuasan. Individu menilai pekerjaan mereka berdasarkan sejauh mana harapan terpenuhi. Teori model dari kepuasan bidang atau bagian atau phase satisfaction. Menurut Lawler 1977, kepuasan kerja muncul dari keseimbangan antara apa yang diharapkan dan diterima dalam berbagai aspek pekerjaan seperti gaji, hubungan dengan atasan, dan kondisi kerja. Karyawan menilai kepuasan dalam aspek spesifik pekerjaan, bukan hanya keseluruhan pekerjaan. Kepuasan adalah jumlah dari keseimbangan berbagai aspek pekerjaan. Perbaikan pada aspek tertentu dapat meningkatkan keseluruhan kepuasan kerja. Teori proses bertentangan. Open-ended progress theory. Menurut Landy, kepuasan kerja mengandung mekanisme emosional yang bertentangan. Saat individu merasakan kesenangan, turut hadir juga perasaan takut atau tidak puas yang kemudian berkurang secara berangsur. Kepuasan dan ketidakpuasan merupakan emosi yang saling berlawanan dan mempengaruhi keseimbangan emosional. Emosi positif akan berkurang dan digantikan oleh emosi negatif seiring waktu, sebelum kembali netral. Perubahan emosi ini mempengaruhi persepsi
dan motivasi kerja seseorang. Aspek-aspek kepuasan kerja. Terdapat daftar poin-poin yang menjelaskan berbagai aspek kepuasan kerja, meliputi pekerjaan itu sendiri, yaitu mencakup tantangan, kemampuan, dan otonomi dalam melakukan pekerjaan. Ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan itu menarik, menggunakan keterampilan karyawan, dan memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Gaji. Berkaitan dengan ketidakadilan gaji, kepuasan terhadap gaji tidak hanya soal besarnya nominal, tetapi juga bagaimana karyawan merasa gaji adil dibanding dengan pekerjaan lain atau yang diberikan. Kesempatan promosi merujuk pada peluang untuk masuk dalam karir. Adanya jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk mengembangkan diri setelah naik jabatan merupakan faktor yang penting. Kemudian supervisi. Supervisi menjelaskan kualitas hubungan dengan atasan, hubungan meliputi yang baik, dukungan dan bimbingan dari atasan yang sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian yang terakhir, rekan kerja, menggambarkan pentingnya hubungan sosial yang baik dengan rekan kerja. Lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif dengan teman sejawat dapat meningkatkan kepuasan. Perkembangan teknologi. 1. Pay satisfaction, perasaan tentang bayaran yang diterima, apakah sesuai harapan, cukup untuk kebutuhan, dan diperoleh dengan aman. 2. Promotion satisfaction, perasaan mengenai kebijakan promosi, apakah promosi sering dilakukan, adil, dan berdasarkan kemampuan. 3. Supervision satisfaction, perasaan terhadap atasan, kompetensi, sikap sopan, dan kemampuan komunikasi yang baik. 4. Coworker satisfaction, perasaan terhadap rekan sekerja, cerdas, bertanggung jawab, membantu, dan menyenangkan. 5. Satisfaction with the work itself, perasaan mengenai tugas pekerjaan yang menantang, menarik, dan memanfaatkan keterampilan. 6. Altruisme, sikap suka membantu orang lain sebagai penyebab moral dan kerjasama. 7. Status, perasaan atas prestise dan pengakuan yang diperoleh dari jabatan atau posisi dalam organisasi. 8. Environment, perasaan nyaman dan aman di lingkungan kerja yang mempengaruhi kualitas hidup kerja. Ciri-ciri kepuasan kerja. Kepuasan kerja memiliki ciri-ciri perilaku dan psikologis yang dapat diamati, antara lain yang pertama yaitu value fulfillment. Pekerja merasa puas ketika pekerjaan memberikan sesuatu yang mereka hargai atau nilai. Nilai tersebut bisa berbeda antar individu dan bisa berubah selama masa karir. Teori terkait value percept teori yang menjelaskan hubungan antara nilai yang dilakukan dan yang dipenuhi. Yang kedua, satisfaction with the work itself. 3 kondisi psikologis yang membuat pekerjaan memuaskan. Yang pertama yaitu meaningfulness of work, tingkat di mana pekerja memandang pekerjaannya sebagai sesuatu yang berarti dan penting. Yang kedua, responsibility for outcomes, tingkat tanggung jawab pekerjaan atas hasil pekerjaannya, merasa menjadi pendorong utama kualitas hasil. Yang ketiga, knowledge of result, sejauh mana pekerja mengetahui seberapa baik atau buruk kinerjanya berdasarkan umpan balik yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Robbins 2001-149, pekerjaan yang menantang mental. Pekerjaan memberi kesempatan menggunakan keterampilan dan kemampuan. Tugas yang bervariasi, memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan umpan balik. Karyawan cenderung puas jika pekerjaannya tidak monoton dan memberi peluang belajar. Kondisi kerja yang mendukung, lingkungan kerja yang nyaman, aman, bersih, dan bebas gangguan. Fasilitas memadai untuk menyokong pekerjaannya. Ganjaran yang adil, sistem pembayaran dan promosi yang adil dan transparan. Karyawan merasa imbalan sesuai dengan usaha, tanggung jawab, dan kompetensi. Ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Rekan kerja yang mendukung, hubungan sosial yang positif dan dapat diandalkan. Interaksi yang ramah dan suportif membantu mengurangi stres kerja. Dampak kepuasan atau ketidakpuasan kerja.
Ketidakpuasan kerja dapat berdampak signifikan pada individu dan organisasi yang bisa merugikan perusahaan. Model Evrin menggambarkan respon pekerja terhadap ketidakpuasan kerja berdasarkan dua dimensi, yaitu konstruktif atau destruktif dan aktif atau pasif. Terdiri dari exit atau keluar, respon dengan meninggalkan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru. Yang kedua, voice atau menyuarakan, respon aktif dan konstruktif dengan memberi saran, berbicara kepada atasan untuk memperbaiki kondisi. Ketiga, loyalty atau kesetiaan, respon pasif dengan berharap situasi membaik sambil tetap setia dan membela perusahaan. Yang keempat, neglect atau mengabaikan, respon destruktif dengan mengabaikan pekerjaan, sering absen atau melakukan suatu kesalahan. Strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja ada 6. Yang 1, menaikkan upah karyawan, memberikan gaji yang adil dan kompetitif untuk meningkatkan motivasi. 2, memberikan bonus uang tunai, penghargaan finansial bagi karyawan yang berprestasi. 3, memberikan kenaikan jabatan, menghargai prestasi karyawan dengan promosi sesuai kemampuan. 4, memberikan kompensasi, menyediakan insentif sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan karyawan. 5, kepastian kerja, memberikan keamanan pekerjaan yang stabil untuk mengurangi kecemasan. 6, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, membangun hubungan interpersonal yang baik dan suasana kerja yang nyaman. Kesimpulan, kepuasan kerja merupakan perasaan dan sikap positif individu terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaan. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain pekerjaan yang menantang, gaji yang adil, kesempatan promosi, supervisi yang suportif, dan hubungan baik dengan rekan kerja. Ketidakpuasan kerja dapat membawa dampak negatif bagi individu dan organisasi yang dapat direspon melalui model EVLN atau Exit, Voice, Loyalty, and Neglect. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau ucapan kami yang tidak berkenan di hati masing-masing, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.